Hai co-friends, di sini kita ada soal. Dan soal kita kali ini akan berkaitan dengan hukum 2 Newton pada sistem katrol. Oke, sebelum kita membahas soal ini kita bahas dulu konsepnya ya. Jadi hukum 2 Newton untuk sistem katrol itu rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F resultan gaya, M itu massa, kemudian A adalah percepatan. Nah, dari sini kita lihat ini bendanya ya. Nah, untuk benda yang seperti ini kita harus tinjau satu persatu. Jadi yang pertama kita tinjau benda satu dulu. Nah, benda satu ini kan masanya 6 kilo. Kemudian benda 2 ini masanya 4 kilo. Berarti benda satu itu akan bergeraknya ke bawah, lalu benda 2 itu geraknya nanti ke atas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, arah gerak benda satu itu ke bawah, maka nanti ada gaya tegang tali T dan gaya berat W1, itu T arahnya tandanya negatif ya, karena dia berlawanan arah, kemudian W-nya positif. Lalu sigma F1 kita tulis M1 dikali A. Nah, tadi nilai T-nya negatif ya, kemudian nilai W1-nya positif. Maka kita tulis W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A. Nah, W1-nya ini bisa kita jabarkan menjadi M1 dikali G dikurang T sama dengan M1 dikali A. Lalu di sini kita tuliskan saja T-nya itu di satu ruas, kemudian yang lainnya pindah ruas sehingga T sama dengan M1 dikali G dikurang M1 dikali A. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Lalu kita akan meninjau benda 2 juga. Nah, di tinjauan benda 2, arah gerak benda 2 ini ke atas, ya. Sehingga karena arahnya ke atas, maka tegangan tali bernilai positif, lalu W2 atau gaya berat itu bernilai negatif karena berlawanan dengan arah gerak. Lalu kita tuliskan di sini sigma sigma F2 ya. Ini sama dengan M2 dikali dengan A. Lalu di sini tadi W1-nya positif, T-nya negatif, T positif, W2-nya negatif ya. Jadi T dikurang W2 ini sama dengan M2 dikali A. Nah, ini W2-nya bisa dijabarkan juga menjadi M2 dikali G, ini sama dengan M2 dikali A. Nah, kita selesaikan T-nya, kita satu ruaskan saja, yang lain pindah. Maka jadinya M2 dikali A ditambah M2 dikali G, inilah nilai T. Dan ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, di sini kita udah punya 2 persamaan ya. Maka nanti 2 persamaan ini yang kita pakai, kita gunakan untuk mencari nilai A. Ini kita tuliskan lagi. Persamaan 1 tadi nilainya adalah T sama dengan M1 dikali G dikurang M1 dikali A ya. Ini tadi persamaan 1 yang udah kita dapat dari tinjauan benda 1. Kemudian ada T sama dengan M2 dikali A ditambah M2 dikali G. Ini persamaan 2 yang kita dapatkan pada saat kita meninjau benda 2. Nah, lalu di sini kita masukin sama-sama nilai T-nya ya. Kenapa nilai T ini sama? Karena gaya tegang tali di kedua sisi itu sama. Jadi ketika di sebelah kiri di M1 ada T, di M2 juga ada T. Nah, nilai keduanya ini sama ya karena dia adalah satu sistem. Maka di sini M1 dikali G dikurang M1 dikali A dari persamaan 1. Ini sama dengan M2 dikali A ditambah M2 dikali G dari persamaan 2. Nah, lalu yang sama-sama punya G dan sama-sama punya A kita jadikan di satu di satu ruas. Jadinya M1 dikali G dikurang M2 dikali G sama dengan M2 dikali A ditambah M1 dikali A. Nah, lalu kita faktorkan bisa ini ya. Jadi G M1 dikurang M2 ini sama dengan A. Ini jadi dalam kurungnya ada M2 ditambah M1. Nah, yang mau kita carikan adalah nilai A. Jadi kita pindahin aja ruasnya. Jadinya G M1 dikurang M2 ini per ya M2 ditambah M1. Nah, ini adalah persamaan untuk A. Lalu kita masukkan nilai G-nya 10 ya, meter per sekon kuadrat. Kemudian M1-nya tadi 6 kilo. Kemudian dikurang M2-nya 4 kilo. Lalu kemudian dibagi M2 ditambah M1 berarti 6 kilo
ditambah 4 kilo ya. Nah ini, berarti nanti nilai A-nya ini adalah 10 dengan 6 tambah 4 itu 10 juga ya. Maka dapatnya di sini kalau kita selesaikan operasinya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, arah gerak bendanya ini kalau kita mau nurutin arah M2 maka M2-nya geraknya ke atas, sementara M1 arah geraknya ke bawah. Nah, tinggal di sini berarti 2 meter per sekon kuadrat ini mengikuti arah gerak M1 ke bawah. Maka kalau dia mau pakai M1 arahnya ke bawah ya. Berarti di sini jawabannya adalah B. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.